Hai semua, kembali lagi bersama saya di Fun with Ciacia. Setelah beberapa waktu yang lalu, saya tidak sempat bikin video atau upload video. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat Castella cake coklat yang rasanya super coklat, lembut, enak. Ini pasti jadi kesukaan keluarga juga. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa disimak terus videonya sampai habis ya. Di sini saya menggunakan 8 butir telur yang kemudian akan saya pisahkan antara kuning dan putihnya. Setelah terpisah ini kita sisihkan. Kemudian ini saya akan panaskan 75 ml minyak goreng. Ini hanya sampai dia hangat saja, tidak perlu sampai mendidih. Cukup sampai hangat saja. Setelah dia sudah hangat, ini kita matikan kompornya. Kemudian ini siap kita masukkan coklat bubuk. Di sini saya menggunakan 40 gram coklat bubuk. Di sini saya menggunakan coklat bubuk yang extra dark ya. Setelah itu ini akan kita aduk hingga dia tercampur dengan rata. Setelah dirasa sudah rata, ini akan kita masukkan 100 gram tepung terigu protein rendah. Kita ayak. Setelah itu kita kembali aduk hingga tercampur dengan baik. Bila dia mengumpal seperti ini itu tidak masalah karena nanti kita akan masukkan bahan cairnya ya. Di sini saya masukkan 8 kuning telur dan akan saya aduk hingga dia itu menyatu ya. Bila sudah seperti ini, kita tuang 135 ml susu coklat. Kalian bisa menggunakan susu full cream atau susu putih ya. Di sini tetap kita aduk hingga dia tercampur dengan baik. Kalau misalnya masih ada bergendir-bergendir seperti ini, kita aduk aja terus, nanti dia akan halus dengan sendirinya ya. Tapi kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa saring juga di sini. Tapi saring menggunakan saringan yang agak lebar gitu ya, jangan yang kecil punya. Kemudian ini saya masukkan 1 sendok teh pasta vanila. Kalian bisa ganti menjadi setengah sendok teh vanili bubuk juga tidak masalah. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur dengan baik. Kemudian ini akan kita sisihkan. Kemudian kita lanjut untuk mixer putih telurnya. Di sini saya masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita mixer dan kita akan masukkan 105 gram gula halus. Di sini bisa diganti dengan gula pasir. Saya masukkannya menjadi 3 tahap ya. Kemudian kita akan mixer dia hingga soft peak, atau bila kita angkat mixernya itu ada runcingan di bawahnya dan kita sudah selesai, akan kita matikan mixernya. Kalau kalian ragu, kalian bisa balikkan mangkuknya. Kalau memang tidak ada lagi yang misalnya dia stay tidak jatuh, itu berarti sudah oke. Kemudian ini akan saya tuangkan sedikit dulu bagiannya, kemudian ini saya aduk secara perlahan. Di video ini saya percepat ya, yang sebenarnya itu diaduk perlahan. Setelah itu kita tuangkan ke semua putih telur yang itu sudah kita mixer tadi, dan lanjut untuk kita aduk secara perlahan hingga semuanya tercampur dengan rata. Kita wajib menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semuanya tercampur dengan baik, karena takutnya ada bagian yang tidak tercampur dengan baik ya.
Kemudian ini siap untuk kita tuang ke loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 18 kali 18 cm kali 8 cm. Dan kemudian kita beri kertas roti atau baking paper. Di sini kita beri juga di bawahnya itu adalah aluminium foil. Di sini kita tuang setengah bagian dulu, kemudian kita berikan parutan coklat batang atau DCC. Ini optional aja. Tapi kalau kalian mau yang super coklat, sebaiknya kalian pakai. Kemudian kita tuangkan lagi sisanya dan kita hentakkan beberapa kali. Kemudian kita tabur choco chip di atasnya. Kalau kalian pengen yang permukaannya nanti mulus, itu tidak perlu pakai choco chip ya di atasnya, karena kalau misalnya kalian masukkan choco chip itu dia tidak akan mulus di atasnya. Kemudian ini akan kita oven. Saya menggunakan suhu di 150 derajat Celcius selama lebih kurang 40 hingga 45 menit, dan kalian sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Kalian lihat di situ saya kasih loyang yang lebih besar dan diisi dengan air panas ya. Itu perbedaannya dengan sifon ya. Setelah itu, setelah sudah matang, kalian bisa tes tusuk ya, karena setiap oven itu berbeda-beda tingkat suhunya ataupun tingkat kelamaan kematangannya itu. Setelah sudah, kita keluarkan cake-nya dari loyangnya, dan ini untuk baking papernya akan kita buka. Bisa kita lihat dari video ya, ini benar-benar sangat lembut banget. Ketika kita goyang-goyangkan, dia ikut bergoyang, itu menandakan pasti cake-nya itu benar-benar lembut banget, dan pastinya rasanya sangat enak, super coklat. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa dicoba ya. Oh ya, untuk resep kali ini saya akan tulis di kolom deskripsi, ataupun nanti di akhir video saya akan buat semua resep lengkapnya, jadi kalian bisa tinggal screenshot saja ya. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.